wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafsin bi adati kulli ma. Ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Selesai melakukan aktivitas, maka kita bersungguh-sungguh melakukan aktivitas selanjutnya. Setelah selesai kita melakukan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan dengan aktivitas selanjutnya. Ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, Ramadan pasti kembali. Walaupun umur kita belum tentu sampai pada Ramadan yang akan datang. Jangankan sampai Ramadan yang akan datang, sampai nanti Isya saja tidak ada jaminan. Sampai nanti subuh pun tidak ada jaminan umur kita akan sampai. Namawi ketika doa, ketika akan tidur, kita doa menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah kami hidup. Dan dengan menyebut namamu ya Allah kami mati. Numawi upami ayanu tetiasa pulang, alhamdulillah. Daripada tetiasa gugah. Pami tetiasa pulang, alhamdulillah. Nu tetiasa gugah mah innalillahi. Ibu bapak hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka selesai Ramadan bukan berarti selesai aktivitas ibadah kita. Ada yang menanti ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya Syawal dengan saum nyawalan. Ada lagi saum dinten di bulan Syawal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, terus dia saum 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala saum terus-terusan selama 1 tahun. Nah, ajakin saum 1 tahun mah repot. Sabulan baik. Yok enggal lebaran. Ayo enggal atau sanes alim ibadah sanes gitu. Tapi rasa-rasanya Ramadan asa abot gitu tah. Godaan anak. Padahal sahabat Rasulullah, walaupun ada yang menyebutkan ini dhaif, tapi para ulama membolehkan menggunakan hadis ini. Ketika Ramadan pergi, malaikat menangis. Kenapa? Sebab ketika Ramadan pergi itu adalah musibah untuk umat Rasulullah. Kenapa musibah? Sebab Ramadan itu istimewa. Jadi ketika tamu istimewanya pergi, maka musibah. Ibu anu sami-sami aya dina rahmatna Allah, ibu bapak, sebagai analogi ieu mah contoh unggul analogi. Misalnya kita akan datang tamu istimewa, presiden misalnya, asa atos abi tiba itu naon tadi gitu. Presiden bakal sumping ka Perum BIP. Tamu istimewa bakal sumping. Maka sebelum presiden sumping ka Perum BIP, sebelumnya itu sudah dipersiapkan, dicek bumi, terus di pamangke ngaos panduk umbul-umbul, jalan dibersihan. Bahkan upami presiden nu sumpingna bukan wae warga BIP yang sibuk, pemerintah provinsi sibuk, pemerintah kota pun sibuk. Kenapa? Bakal kedatangan tamu istimewa. Padahal mungkin sumpingna mengukur hanya menanjau beberapa menit saja. Tapi kan persiapan anak. Bahkan ibu-ibu sumpingna tos lohon, ibu-ibu dangtos ti anjing-anjing gitu tas. Mukaan lomari kadang-kadang bingung acup kumananya. Asa tegaduh acup geuningan gitunya. Padahal acup salomari gitunya asa tegaduh acup gitunya.
Ya Allah. Disiapkan dengan segala macam. Begitu Pak Presiden Sumping, dia puas, dia bahagia dengan sambutan dari warga BIP. Maka ketika Sumping, dia memberikan berbagai macam anugerah untuk warga BIP. Kenapa? Karena sambutan yang begitu istimewa, sambutan yang begitu hangat, sambutan yang begitu memuliakan. Maka perginya Bapak Presiden itu meninggalkan anugerah yang terbaik untuk warga BIP. Tapi pamisa balikna, ketika Pak Presiden badai Sumping, sal ibu bapak warga BIP telah kedua Presiden dijamin, kurang tinggal di kedua saayana. Maka begitu Sumping melihat kondisi seperti itu, sambutan yang tidak hangat, sambutan yang tidak ramah, boleh jadi Pak Presiden Sumping hanya beberapa detik saja, bukan beberapa menit. Nah, sebab kecewa dengan sambutan warga yang tidak ramah, maka Anjina pergi dengan membawa kesan yang kurang baik. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, tamu istimewa itu Idul Fitri atau Ramadan? Ramadan. Tapi kita kadang-kadang lebih sibuk menyambut Idul Fitri daripada sibuk menyambut Ramadan. Numawi pangapunten teu saalit kesan yang timbul. Ramadan dianggap berlalu begitu saja. Padahal tamu istimewanya adalah Ramadan, sehingga sahur Rasulullah, malaikat menangis ketika Ramadan pergi. Ayo orang masa dibalik, nyambut Idul Fitri sebagai hari kembali kepada kesucian. Dan mua ayah kembali kepada kesucian, mua ayah Idul Fitri, pamit ayah Ramadan. Da ayana Idul Fitri kumargi ayana Ramadan. Ayana ghufira lahu ma taqaddama min dambi itu sebab adanya Ramadan. Da paminta ayat Ramadan mah tidak ada ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tidak ada kembali kepada kesucian. Tidak ada hari kemenangan. Da hari menang itu ketika sudah berjuang. Sekali lagi, kemenangan itu ketika sudah berjuang. Akhir Ramadan tidak berjuang, ya apa kemenangannya? Namawi punten ulah lepat hartos sakali deui tamu istimewa kita adalah Ramadan. Nah, kondisi aja di kita kadang-kadang tamu istimewanya seolah-olah Idul Fitri, padahal Idul Fitri hanya garis finishnya. Yang kedua, kanggo naon? Kanggo lebaran, kanggo Idul Fitri. Ada mal kue di keleran, hoyong ngaraosan, bubuk. Ayo nama kita terus jarangnya punya, nggak ada lama buahnya, jarang gitu nya di buku kitanya. Sama leser ayo nama gitu ta, alim ribet gitu ya. Ngegosong, ngetutup tak sampai. Ya Allah. Ya pun acup, meser acup dan sebagainya sanes ulah, para ulama pun sanes ulah. Tapi ketika datang tiba 1 Syawal, Lebaran datang, Idul Fitri datang, eta kue teh geuning da anu ngaraosan. Ya Allah. Dan sumping nangan ukut, sumping sasalaman arangan deui we. Acup anu kenging nyiapkeun. Acup foto sagarupi itu ieu, da batur ge sami. Ibu, bapak katingali acup buat deh acup saya itu upami ngarendek sareng acup nobel. Sareng acup anu tilas, katingali acup na saya
da batur ge sami acukna teh sarae. Jadi daya nu mahatoskeun. Dangdos di enjing-enjing dan sebagainya biasa weh. Nah, ternyata yang kita sambut itu hanya Idul Fitri, padahal saya sanes ulah nyambut Idul Fitri sanes. Padahal tamu istimewanya adalah Ramadan. Tapi sekali lagi kita tetap berharap Ramadan itu menjadi tamu istimewa kita. Berharap mudah-mudahan kita bisa kembali menikmati ibadah Ramadan di tahun depan. Umur kita panjang sampai bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah kita ibadah anu diterima sehingga kita masuk Idul Fitri mudah-mudahan terus menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alallahu lana minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian dan orang-orang yang meraih kemenangan. Minal aidin wal faizin. Kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, karena kita kembali kepada kesucian dan sambutan Idul Fitri dan sambutan Ramadan, mudah-mudahan jadi introspeksi buat kita saja ya, sehingga kita tidak salah kapan dan siapa yang harus sebenarnya kita sambut. Tapi mudah-mudahan berharap Idul Fitri kita laras menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Amin. Dosa dengan Allah mudah-mudahan Allah ampuni, seperti hanya dawuhan Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi dengan Allah dosa kita sudah terampuni, maka selanjutnya adalah kita saling mengislahkan dosa yang sifatnya hak adami sesama manusia. Maka biasanya saat Idul Fitri suka ada acara halal bihalal atau acara silaturahmi. Kumaha eta halal bihalal teu sawios-wios. Ulang saalit ngabedah secara terminologi, secara arti harfiah apa yang dimaksud dengan halal bihalal yang kaitannya dengan Idul Fitri. Sebab di mana-mana, di instansi, di perkumpulan dan sebagainya sok aya acara halal bihalal. Apakah halal bihalal itu termasuk dalam terminologi agama atau tidak? Benar yang salit diurai makna dari halal bihalal secara arti alfiah, secara arti katanya. Ibu bapak masyaallah muslimin rahimakumullah, halal bihalal, halal bihalal. Ada halal pertama, ada halal kedua, ada kata sambung bi. Apa maksudnya halal? Halal itu naon artinya? Upami ningali dari sisi bahasa, halal itu berasal dari akar katanya al-hillu. Al-hillu itu artinya sesuatu yang sudah terurai dan tidak ada sangkut paut apapun, tidak ada ganjelan apapun. Jangan pami misalnya aya benang anu pajerit bin pakusut pajejet eta ulah mana nya Kak? Pajerit, pakusut, pajejet eta bapak-bapak unggul ya sudah. Eta ulah mana eta? Nah, ya benang, ya pajerit. Maka ketika itu diurai satu persatu sehingga benang itu terurai tidak kusut lagi, maka itulah yang dimaksud dengan al-hillu. Jadi halal itu artinya sesuatu yang sudah terurai dan tidak ada ganjelan apapun, tidak ada urusan yang menyertai apapun, terus beres urusan anak, itu halal. Maka upami ibu bapak hiji waktu ngalaksanakeun haji atau umrah, biasanya orang Arab, ibu orang Arab, haji 10 real halal.
5 halal. Halal itu artinya bebas. Terus teu aya deui gantar kakaitan gitu. Jadi ieu 5 sok antosan halal beres. Urusannya bebas. Tidak ada sangkut paut apapun lagi gitu. Itu halal. Ya. Mudah-mudahan ibu bapak orang biasa sareng ya. Targetnya mudah-mudahan 2028 target. Nah, tapi bila ada aya nu bade langkung cepat mudah-mudahan biasa sareng insyaallah akhir tahun lah. Akhir tahun 2025 November atau nanti Desember. Jadi aya nu bade langkung cepat aya keneh waktos kanggo nabung. November atau nanti Desember. Nah, November Desember sebab cuacana raoseun. November Desember mah cuacana teh rada sapotos diulang, rada tiis teu panas teuing. Tapi bilih badai sareng yuk insyaallah mudah-mudahan tapi menuju nabung hoyong akhir tahun insyaallah November atau nanti Desember. Insyaallah Pak. Bilih badai sareng yuk. Tapi pada MG ngantosan 2028 hayu. Pagi 2028 mah rencanana hoyong Sawal. 2028 Sawal. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika halal itu beres. Makanan yang halal artinya makanan mau aya gantar kakaitan naon. Nah, dalam Al-Qur'an ada tidak kata halal? Dalam Al-Qur'an ibu bapak kata halal di antawisna ada beberapa kata halal, tapi di antawisna ada pada surat Al-Baqarah ayat 168. Di antawisna yang paling cakep di Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kullu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyiban. Asal nama terus pada apanya ayatnya mah? Wahai manusia, makanlah oleh kamu dari rizki yang telah Allah anugerahkan di muka bumi, halalan thayyiban, yang halal dan baik, nu teu aya gantar kakaitan sareng anu sae. Jadi makanan itu halalan thayyiban. Jadi ada kategori makanan yang harus kita makan itu halal, nu teu aya sangkut paut apapun dan baik. Sebab halal harus baik. Yang baik harus halal. Nah, kaitan sareng fikih mah ibu bapak jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kenging teu upami urang nuang daging hayam. Secara umum halal. Tapi belum tentu baik. Nah, upami daging hayam dan can digoreng. Kenging teu nuang daging hayam. Henteu pemikiran digoreng mah. Sebab halal belum tentu baik. Kenging ngagoreng belum tentu itu baik ya baik, belum tentu halalnya. Kumaha mencina? Pakai bismillah atau nabi henteu? Pakai bismillah. Pakai bismillah mencina. Hayamna hayam usaha. Buah hayam di batu. Nah, jadi ketika berbicara fikih mah tidak dulu cepat mengambil kesimpulan. Itu contoh halalan thayyiban. Jadi yang halal harus dengan baiknya. Kenapa? Sebab pangapunten ibu kadang-kadang halal tapi bagi kondisi tubuh tertentu tanda kutip pun kurang baik. Misal yang punya penyakit diabetes misalnya, kan ada makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh. Yang punya darah tinggi misalnya ibu bapak juga darah tinggi kan cenah mah cenah asin-asinan gula cenah gitu kan kolesterol nanti anu gorengan dan sebagainya gula lemak-lemak itu kan itu nu gaduh darah tinggi gitu kan. Jadi ada beberapa makanan yang secara umum halal tapi mungkin tidak baik untuk kesehatan gitu kan. Ya aya oge anu namanya teh anu teu aya alergi, teu aya naon kabras we gitu mah gitu kan. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi eta halal itu coba cek ayat awalnya. Ada ya ayyuhan nas. Wahai manusia.
Dalam Al-Quran ada ayat itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya mah khusus kepada orang yang beriman. Nah, ayat yang kaitannya dengan halal yang tadi diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi maknanya benang merahnya halal bihalal. Halal yang pertama, kita bereskan urusan sehingga tidak ada yang ada sangkut paut, pajerit dan sebagainya dengan sesama manusia. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin di Perum ini ada orang dari berbagai macam latar belakang. Ayah orangmu di Jawa bagian Kulon, Jawa Barat, orang Sunda. Ayah orang Jawa bagian Tengah, ayah orang Jawa bagian Timur, ayah orang Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Apapun latar belakangnya, ya ayyuhan nas, asal manusia, yuk kita bereskan urusannya sehingga tidak ada sangkut paut, kita halalkan. Tidak peduli agamanya apapun, bereskan. Tidak peduli latar belakang keluarga, baik ningrat, takyat dan sebagainya, bereskan. Tidak peduli dari pulau mana, dari suku apa dan sebagainya. Karena di Perum ieu mah teu aya penduduk asli, dan semuanya pendatang. Maka apapun latar belakangnya, yuk saling halalkan. Urai semua. Kenapa? Karena halal bihalal. Halal itu disambungkan dengan kata bi. Bi itu mengandung arti al-musohabah. Bi itu ada 14 makna. Bahkan ayah abdi kantos maos jurnal, ibu bapak, ada seseorang yang kuliah jurusan sastra Arab. Dia ngambil doktornya, disertasinya dari mengurai kata bi pada surat Al-Maidah ayat 6. Itu jadi doktor itu. Di ayat 6 surat Al-Maidah itu kan tentang wudu. Ketika musab mastaka aya bian. Aya bi. Nu sanes manteu, wajah teu, pandangan teu, kaki teu, tapi kunaon ketika musab mastaka aya bi. Ayat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ila marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai sikut. Itu Pak. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kamu. Ayat dia jadinya wamsahu biruusikum. Wa arjulakum ila ka'bain, dan kedua kaki kamu sampai mata kaki. Wajah, tangan, kaki mah dengan ngobi. Nah, ari mastaka ngobi. Nah, itu dibedah sampai dia melahirkan disertasi dan itu jadi dokter. Nah, di antara makna ba atau bi di sini adalah al-musohabah, artinya orang yang terdekat. Numawi halal bi halal, kita saling menghalalkan, diawali dengan yang terdekat dulu. Suami dengan istri, istri dengan suami. Ibu bapak dengan anaknya, anak dengan ibu bapaknya. Yang terdekat itu kan boleh jadi suami istri ada masalah, bereskan. Ulai apa masalahnya? Karena bisa jadi ibu bapak pangapunten, suami istri pacakan tapi jauh. Kan suami pacakan mah ngobrol oke. Pelannya ibu bapak kami pacakan hati. Satu rumah hatinya berdekatan, ngobrol pun pelan. Tapi satu rumah ketika hatinya jauh saling serta. Keur ngambek mah ibu hatinya jauh. Walaupun berdekatan secara fisik punten, tapi nu aya patarik-tarik ngobrolna, hatena nuju jauh.
Maka yuk ulang-ulang di mana letak kesalahannya. Sebab muatiasa hak adami ini beres kalau tidak merasa salah. Namawi untuk membereskan al-musahabah yang tadi menghalalkan mengurai yang kusut itu kedah ditinggali di mana pak kusutna. Kedah ditinggali lah sumber masalahnya. Upami sakit ditinggali apa yang sakitnya, mana yang sakitnya. Ia mau ulah sakit apapun pakai paracetamol misal gitunya. Nyeri mastaka paracetamol, nyeri tuur paracetamol, nyeri waos paracetamol, nanti tijalikeun paracetamol. Ibu punten, abi sanes ngalarang tukang pijit. Hati-hati ketika misalnya orang misalah atau tibia jalikeun, hati-hati pilih tukang pijit, pilih lepat penanganan. Pilih lepat penanganan, kedah profesional, leres-leres memang eta biasa. Sanes abdina, sanes teu kengeur kami sanes, tapi hati-hati. Abi gaduh pengalaman ibu kamari pas umuran kamari gaduh pengalaman aya salah seorang jamaah orang Kuningan. Dia sebelum berangkat teh tijalikeun di WC cenah ibu-ibu. Di WC tijalikeun, engkelna dipalitak. Atos dipijit cenah 2 kali. Dipijit kena 2 kali. Dari hari itu ada ibu dan selesai umroh pertama dia nangis, ngawe api beri nangis. Pak Herman tulungan api naon abi tos teu tiasa jalan. Teu tiasa jalan. Naon misalah. Awana misalah engkelna teu tiasa jalan. Nah, kalarasan nyaga untuk cedera-cedera seperti itu abi terang penanganannya. Maka upami bade diurut mangga babi diwatosan pamimisana cedera engkel di dia cederana ulah dipijit di area anu cedera. Sebab pami dipijit di area anu cedera itu yang luka ditambah luka. Soalnya teh pamimisana namanya teh upami sapertos itu maka diamkan selama 1 minggu ulah dipijit 1 minggu. Teh ulah makan teh bedanya ibu. Langsung ulah dipijit saminggu mah dikompres. Nah sesudah lewat 1 minggu baru dipijit dan itu pun jangan di tempat yang lupa. Pami nyeri ieu ulah ieuna. Namawi pas itu teh abi babi dipijit ieuna dugi ka ieu sareng telapak kakinya alhamdulillah biasa jalan. Biasa jalan deui alhamdulillah. Sebab memang itulah penanganan cederanya. Kami cedera engkel sapertos itu. Nah ternyata tos beres ya. Alhamdulillah biasa jalan dia dugi ka UID jalan biasa. Jadi tapi cobi cek tapi nyeri kene cobi cek ronsen. Ternyata di ronsen itu uratnya hampir putus. Innalillahi wa Sebab tadi teh yang cedera ditambah cedera. Nah saenan mobil pilih aja 5 kasus itu ya. Bukan menyangka tukang pijit sanes, tapi hati-hati bisi salah penanganan. Itu ya. Tapi saya nama kan dokter dan sebagainya. Dipijit boleh, dipijit itu boleh, asal orang memang ahli. Nah, ahli. Nangan beda memang pun dan kadang-kadang terang ahli dan sebagainya. Itu ya berdasarkan pengalaman itu ini. Nah, itu pengalaman ketika kamari. Nah, ulah dulu masa Nabi tadi ketika kita halal bihalal jangan sampai kita untuk membereskan urai geula apa masalahnya. Sareng tetangga apa masalahnya? Pilih punten mungkin orang tidak merasa salah. Naon nyata TV tarik deui. Gaduh menang kali alit ketika nuju teu damang kan rewel, nangis tengah wengi, boleh jadi mengganggu tetangga dan sebagainya. Kadang-kadang kita pulang malam dan sebagainya. Maka yuk yang pertama al-musahabah saling halalkan dengan yang terdekat. Siapa? Dalam rumah yang terdekat, suami, istri, anak, dengan tetangga terdekat. Namawi saya nama saling tatagi, yuk saling ketemu. Sehingga ada yang disebut dengan halal bihalal.
halal bihalal. Nah, tapi ketika halal bihalal sok bereskeun heula. Ulah ibu hablumnya henteu ibu mah jaga dosa naon. Tapi ibu hablum mama hablum ayahnya nya mangga dihablumkeun. Tuh mau saya teh sieun dosa. Naon kitu dosa ayah? Pokona mah naon lah kitu tah. Aya nu sakitu panenan teh. Atau tapi nu ngontot. Ayah hapunten mama. Henteu mama, hapunten ayah. Ih mama mah ayah nu lepat. Ayah mama mah nu lepat jadi pasti deui gitu kan. Jadi yuk ibu bapak halal bihalal dalam arti mengurai sesuatu yang mungkin ada kendala, ada masalah, lihat tanpa melihat latar belakang. Beda agama, beda suku bangsa, beda latar belakang apapun, yuk kita saling menghalalkan, kita membereskan setiap masalah. Nuju tarawehan kamari mungkin aya murang kalina anu gandeng da ngami murang kali nya. Aya kasentak efek teh ibuna bapana jadi hateun. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Yuk hapunten gitu. Teu aya maksud abdi teh. Dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, ibu bapak sami-sami aya rahmat Allah sehingga dengan Allah kita dibereskan. Gufirallahu ma taqaddama min dzambi, masuk Idul Fitri dengan sesama manusia kita saling mengislahkan, saling menghalalkan, maka pantaslah kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal sebagai hari di mana kembali kepada kesucian. Dosa sareng Allah kita bertobat dengan ibadah Ramadan, dosa sesama manusia kita saling menghalalkan dengan makna halal bihalal. Nah, itulah makna hartos tina halal bihalal. Inilah indahnya orang tua kita. Dah halal bihalal itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Jadi Arab mah teu aya halal bihalal. Yaitu doa sapu jagat teu aya. Doa sapu jagat. Orang Arab mah teu aya doa sapu jagat. Urang makan tenang ya, doa sapu jagat teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan urang mah nyebat eta doa sapu jagat di dunia dugi ka akhirat kan itu kan. Artinya melingkupi semuanya gitu, lebih disebut sapu jagat. Da urang Arab mah terangin doa sapu jagat. Namawi biaslah. Nah, halal bihalal oge merupakan akulturasi budaya orang tua kita dulu, sepuh kita begitu indah membuat makna kalimat halal bihalal, saling menghalalkan, mengurai sesuatu yang mungkin akan pajulit dan sebagainya, sehingga 1 Syawal dan seterusnya hati kita caang bulan 14 caang padang narawangan tak aya beuneu maleukeun aya gantar kakaitan gitu, bersih tos. Sebab eta yang membuat diri penyakit eta. Maka kalau seperti itu kita sanggup menahan amarah, kita sanggup memaafkan kesalahan orang lain, maka pintu surga terbuka untuk kita. Maka kita menjadi orang yang meraih kemenangan. Nah, sebab ada satu pintu surga selain Ar-Rayyan, pintu untuk yang saum, ada pintu surga Al-Qadiminal Ghaidha wal 'afina 'anin nas, yaitu pintu sanggup menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka pantaslah kita ketika sudah saling mengislahkan, kembali kepada kesucian, kita merayakan hari kemenangan, kita bisa menahan nafsu kita, menahan amarah kita, dan sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Maka pintu surga terbuka untuk kita dan kita termasuk orang yang meraih kemenangan. Mudah-mudahan. Ya. Nah, ibu bapak lebih naeta salit obrolan dina akhir Ramadan di awal Idul Fitri, salit mengurai makna dina kalimat halal bihalal, saling mengislahkan, saling meridhokan, istihlal
istirdo, saling meridokan dan saling memaafkan. Jalmi ibu bapak, jalmi mah terlepas dari berbuat salah. Yuk, biasanya ibu-ibu biasa cenah, bapak-bapak sok aya gitu kita. Ibu-ibu nusuk telah hilang. Cenah. Ibu-ibu di itu karena dia mah penting. Sekali berbuat kesalahan, emosi terus. Bahkan diungkit-ungkit, cenah terus. Tegal diungkit-ungkit, jami kita teh. Hilang ya manusiawi. Ya, kadang-kadang sok diungkit-ungkit terus. Terus lah, eta mah ibu-ibu dibantu eta mah. Di BIP mah teu moal diungkit-ungkit. Nya apami aya diungkit-ungkit keun eta mah kamari, ti ayeuna kabagi mah teu. Insyaallah bebaskeun, lubarkeun teh lebarkeun mana sehingga sanggup menerima bahwa setiap manusia mungkin berbuat salah. Terakhir ibu bapak, ulangan doa. Alhamdulillah tos isa, ulangan doa sasarangan. Mudah-mudahan ibadah urang sadayana salam Ramadan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam mudah-mudahan Syawal salam kapayuna, urang salamina kenging bimbingan taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa dini sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya mujibad da'wat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka bi an asyhadu annaka antallahu la ilaha illallah ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta qadim la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa jaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tad'ana dhanban illa ghafara wa la illa farazza wa la hajatan ya gharidan illa qadaita ya arhamar rahimin wa la hajatan ya gharidan illa qadaita ya arhamar rahimin wa la hajatan ya gharidan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ibu bapak mangga disebatan kita masing-masingna. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya mujibas. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hatur nuhun ibu bapak sadayana, orang tutup berdoa di majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa